dia menderita pendarahan, dia sakit. Dia nggak kuat fisikalnya, bagaimana dia bisa mengejar Yesus? Tapi dikatakan kebetulan ada perempuan yang lagi sakit, pendarahan 12 tahun. Jadi dari sini saya belajar, saudara. Is it just coincidence bahwa perempuan ini kebetulan di situ? Apakah kebetulan perempuan ini di sini? Nah, yang saya belajar, saudara, pada saat Yairus memberikan dirinya, pada saat memberikan worship, dan Yairus dengan kebutuhan yang dia punya, dengan apa yang dia mau untuk kehidupannya sendiri, tanpa dia sadari, dia membuka jalan bagi seorang perempuan lain. Nah, seringkali saudara, dalam kebutuhan kita fokus sekali dengan kebutuhan kita. Tuhan, aku perlu rumah. Tuhan, aku perlu jawaban untuk masalahku. Tuhan, aku perlu ini. Tapi Tuhan gak langsung jawab. Karena seringkali Tuhan sedang bekerja untuk membuat segala sesuatu baik. Gak hanya untuk memberkati kita, tapi juga untuk memberkati orang lain. Inilah yang saya belajar. Pada saat Yairus mau mengajak Yesus berangkat, Yesus sudah berangkat, boom, ya ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dan kebetulan perempuan itu ada di tempat, di jalan di mana Yesus menuju ke rumah Yairus. Padahal Yairus bukan yang membawa, bukan tujuannya untuk membawa Yesus menemui perempuan ini. Tapi tanpa dia sadari, dia menjadi bagian dari rencana Allah. Nah, seringkali dalam kehidupan kita nggak ngerti, saudara. Kita mungkin ada kebutuhan yang kita mau. Seringkali ada hal-hal yang kita mungkin butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terlalu fokus dalam kebutuhan kita nggak melihat kebutuhan orang lain yang ada di dekat situ. Dan nanti kita akan belajar lagi bagaimana respons Yairus dengan semua ini gitu. Ini seorang papa yang anaknya lagi sakit parah. Kalau saya, mungkin saya ragu-ragu sama Yesus saat itu. Mungkin saya mengatakan, Yesus, kamu kurang sensitif. Nah, tapi Yairus responnya kita bisa lihat sama-sama nanti. Karena Yairus menjadi bagian dalam rencana Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, yaitu Yairus adalah seorang yang mempunyai self control. Dia mengetahui, ini something yang kita semua perlu belajar, termasuk saya. Seorang yang mempunyai self control, saudara. Dia mengerti bagaimana self control apa Indonesianya ya? Menguasai diri. Terima kasih. Menguasai diri. Ya, jadi Markus 5 ayat 30 mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi kan, ini Yesus ini gimana sih? Ini kita ini udah pergi, lagi mau nyelamatin anak orang, anak ini udah mau meninggal. Kalau saya nanya sama Yesus, Sus, gimana kan kamu, Sus? Kamu nggak ini anak orang udah mau mati. Kamu pakai nyari-nyari lagi siapa yang nyenggol kamu? Ya semua orang di sekitar kamu itu nyenggol kamu, dan nanti aja urusannya. Anak ini selamatin dulu. Istilahnya itulah yang dikatakan murid-murid Tuhan. Mereka mengerti bahwa pada saat itu Yairus perlu jawaban right away karena anaknya hampir mati. Dikatakan anaknya hampir mati. Bahkan murid-muridnya pun pikir Yesus gak sensitif. Murid-murid Yesus pun mengatakan, Tuhan, kamu kok ributin begituan? Banyak orang di sini dekat kamu. Kok masih nanya begitu sih? Ya kan? Mereka merasa ini Yesus ini kurang sensitif sekali sepertinya. Nah, di ayat 32 pun dikatakan, tapi setelah itu dikatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, sudah nanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus nanya. Terus habis itu dia ngeliatin satu-satu. Tungguin satu-satu. Siapa? Dia memandang sekelilingnya. Siapa yang menjamah jubahnya? Murid-murid Tuhan mungkin mikir, ini orang, udah banyak orang disenggol, kok masih ributin senggol-senggolan itu untuk apa? Kalau saya sih mikirnya begitu, kalau saya murid Tuhan. Dan respon mereka pun sedikit rude kan, sedikit kasar kalau saudara perhatikan kan. Orang-orang ini semua di sekitar kamu, kok ngapain kamu ributin siapa yang menjamah jubahku? Ya, pasti ada yang jamah lah ya. Mereka mikirnya begitu. Tapi di situ Yairus beda. Coba saudara bayangkan perasaan Yairus saat itu. Pertama, mereka udah desek-desekan. Gak mungkin orang desek-desekan bisa jalan cepat, ya kan? Kalau misalnya kita pergi, kalau di sini mallnya kalau lagi shopping itu one day sale katanya,
itu biasanya tuh desek-desekan, orang banyak kumpul. Nah nggak mungkin bisa jalan cepat kan kalau saat begitu. Yang kedua, penuh sesak. Kalau di Indonesia pas pergi kemana tuh, Mangga Dua. Nah Mangga Dua itu panas, sesek, ya kan, banyak orang. Bukannya nambah ini kan, emotion kita bertambah, katakannya panas. Udah gitu dia juga press for time, anaknya ini lagi mau mati di rumah, membuat dia makin gelisah, saudara. Dan Yesus masih nanya lagi, masih berhenti nanya, siapa yang jamah jubahku? Udah gitu masih liatin lagi satu-satu. Saudara bisa bayangkan saat itu perasaan Yairus. Tapi satu pun, dan murid-muridnya menjawab secara kasar, tapi satu pun dalam Alkitab, dari Matius saudara bisa baca sendiri, kitab Markus, kitab Lukas, tidak ada satu pun yang mencatat Yairus say anything. Dia bungkam. 3 orang berbeda mencatat Yairus tidak mengatakan apa-apa. Nah saudara bisa bayangkan orang seperti ini. Ini adalah orang yang benar-benar Tuhan pakai dalam kehidupannya. Karena pada saat itu dia gak mengatakan apa-apa, saudara. Murid-muridnya aja sampai sebel, murid-murid Yesus aja sampai sebel. Tapi Yairus gak say anything pada saat itu, saudara. Nah, di sini kita bisa belajar. Dan terus kalau kita baca lanjutnya, ayat selanjutnya pun dikatakan, Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, saudara, mungkin kita kadang-kadang waktu perempuan ini, yaitu perempuan yang unclean dikatakan dalam bahasa itu ada orang yang clean, ada yang unclean. Jadi yang unclean itu nggak boleh bersentuhan dengan orang yang clean, saudara. Orang yang unclean ini nggak boleh bersentuhan. Unclean itu apa ya Indonesianya? Nggak ada kali ya, saya nggak ngerti juga. Jadi orang yang dikucilkan, orang yang nggak boleh bersentuhan dengan kita. Kalau kita dalam Jewish tradition saat itu, kalau kita menyentuh orang yang unclean, kita jadi unclean juga. Kita menjadi seorang yang kotor, harus dibersihkan dulu, baru kita bisa berbuat lebih jauh. Nah, di sini dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Terus dia mulai cerita, Yesus, aku ini sakit pendarahan 12 tahun, berdarah terus-terusan. Aku seorang perempuan yang dikucilkan, unclean. Tapi pada saat aku menjamah, nah coba bayangkan, Yairus dengerin cerita cewek ini, perempuan ini mendengarkan cerita ini the whole time. Dia mikir, dia ini orang kepala rumah ibadah. Tradisi mengatakan pada saat itu untuk dia langsung cabut, karena dia nggak boleh asosiasi dengan orang yang unclean. Saudara lihat, pada saat ini Yairus mestinya sudah kabur, karena dia nggak boleh berhubungan dengan orang yang unclean menurut tradisi dia. Bahkan nggak semestinya Yairus membawa Yesus untuk mendoakan anaknya, karena Yesus belum dibersihkan. Yesus baru bersentuhan dengan orang unclean. That means pada saat itu Yesus adalah unclean juga. Dan Yesus harus dibersihkan dahulu sebelum Yesus bisa mendoakan, lay hands on the child. Nah, saudara lihat pada saat ini bagaimana perasaan Yairus saat itu. Bisa bayangkan waktu perempuan ini mulai cerita, oh aku ini unclean segala, dan dia mulai cerita. Bisa bayangkan perasaan dia pada saat itu. Karena dia punya suatu plan, dia sudah punya suatu rencana nih. Aku mau bawa Yesus ke tempat anakku belum mati, anakku sembuh. Ya, pada saat Yesus jalan, ada sesuatu yang menghentikan. Ada sesuatu yang menghentikan dia bisa lebih jauh. Kita bisa bayangkan perasaan dia pada saat itu. Tapi lagi, he never said a word. Terus lagi, belum selesai. Ketika Yesus masih berbicara ayat 35. Jadi Yesus masih ngomong-ngomong sama cewek ini. Masih ngomong-ngomong, belum selesai. Ya, belum selesai ngomong. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati.
Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi sudah pertama kali sudah perasaannya udah gelisah, udah nungguin Tuhan Yesus masih berdesak-desakan, terus habis gitu masih berhenti, up to the point sampai anaknya sudah mati. And yet, bahkan pada saat itu pun dia nggak ngomong satu pun komplain tentang Yesus. Dia nggak say anything about Jesus. Dia nggak komplain, dia nggak kurang percaya. So dari situ saya belajar. Ini Yairus adalah orang yang menguasai dirinya, dan Yairus adalah orang yang mempunyai iman yang kuat pada Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa melakukan apapun. Yang kelima, saudara, Markus 5 ayat 36 mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi dikatakan 36 mengatakan, saya bacakan dari firman Tuhan, tapi itu Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 30 mengatakan, sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, 39 maksudnya, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40 mengatakan, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Jadi kenyataan menyatakan Yesus bukanlah seorang yang populer pada saat itu. Pada saat Yairus masih mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu Yairus menunjukkan suatu sikap surrender kepada Tuhan, suatu sikap di mana dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena pada saat itu Yairus istilahnya itu sudah give up, sudah nggak ada lagi yang dia bisa lakukan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kenyataan menunjukkan juga bahwa Yesus sekarang sudah unclean. Yesus menyentuh orang yang unclean, dia unclean. Kenyataan juga mengatakan bagi Yairus, anaknya sudah meninggal. Dan yang paling interesting, dikatakan ayat 39, sudah yang masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Jadi orang-orang temannya Yairus ini yang berada dalam rumah Yairus pun menertawakan. Yesus ini udah nggak beres kali. Masa sih orang udah meninggal dikatanya cuma tidur. Mereka menertawakan dia. Tapi dibaca selanjutnya 40 mengatakan, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Nah, yang ngusir orang-orang siapa, saudara? Yesus. Kok bisa Yesus yang ngusir orang, padahal rumahnya bukan rumah Yesus? Saudara, pada saat Yesus masuk dalam kehidupan kita, pada saat Yesus masuk dalam kehidupan kita dan masuk ke rumah kita, Yesus berhak mengusir, untuk membiarkan tinggal dan mengusir apa aja yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan family kita, dalam kehidupan kita sendiri, kita harus menyerahkan total surrender, menyerahkan diri 100% kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mulai bekerja. Kalau pada saat itu Yairus mengatakan pada Yesus, ini teman-temanku semua, ini teman-teman akrabku, orang-orang teman kerjaku, orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang penting bagi aku. Mengapa engkau mengusir mereka? Kira-kira Tuhan bisa mengadakan miracle nggak pada saat itu? Nah, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Nah, pada saat itu, pada saat Tuhan mengusir semua orang itu, Yairus membiarkan. Karena Yairus tahu pada saat Yesus masuk ke dalam rumahnya, dia sudah memberikan 100% menyerahkan diri, 100% total surrender to Jesus. Maka pada saat itu Yesus mulai bekerja. Yesus mulai bekerja dari mana? Sudah dari sebelumnya pun Tuhan sudah mulai bekerja.
Mungkin kita nggak notice, tapi Tuhan mengatakan ini. Waktu ayat 37 pun dikatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Tadinya semua orang ini berdesak-desakan, rame-rame orang banyak ini sama-sama pergi. Terus Yesus akhirnya bilang, setelah dia menyembuhkan pendarahan, perempuan pendarahan, dia bilang, oke, yang lain nggak boleh ikut. Yang ikut hanya Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Hanya 3. Sisanya orang banyak diusir semua sama Yesus. Sama Yairus. Dia berangkat. Dalam rumah, orang-orang menertawakan Yesus pada saat Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Tuhan Yesus bilang, usir. Semua orang diusir. Nah kan amazing saudara. Tuhan Yesus datang sebagai tamu terus tiba-tiba ngusir orang. Kita bisa bayangkan anehnya keadaan ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah kita terus tiba-tiba, Om Simon, tolong itu si Ivan ditendang keluar ya. Ya kan, suatu yang sangat amazing gitu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi pada saat itu karena Yairus mengerti, I have to surrender to Jesus, dia membiarkan hal itu dilakukan. Dan bahkan Tuhan Yesus dikatakan, maka lalu dibawanya ayah dan anak itu, ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Ayat 41 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talikum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, yang terakhir saudara, poin ke-6, yaitu victory, suatu kemenangan saat Yesus masuk ke dalam rumah kita dan kita membiarkan Yesus sudah mulai bekerja dalam kehidupan kita. Yesus mulai membersihkan hal-hal yang mungkin Tuhan mau usir dalam kehidupan kita. Tuhan mulai bekerja. Teman-teman yang Tuhan mulai seleksi. Saudara, seringkali pada saat Tuhan membersihkan kehidupan kita, it's not always easy saudara. Enggak suatu yang mudah pada saat Tuhan Yesus mulai membersihkan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan waktu diusir itu, mungkin Yairus juga memikirnya, wow, these are my friends. Mungkin itu ada family-nya dia juga, orang-orang yang saat itu. Tapi Tuhan Yesus usir semua. Karena God wants to do something in his life. Tuhan mau mulai bekerja suatu miracle. Sampai kita memberikan total control kehidupan kita pada Yesus, baru Yesus bisa memberikan suatu kemenangan. Dan kemenangan ini diberikan karena no matter what happens, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Betapa jeleknya keadaan kita mungkin saat ini. Ini orang sampai anaknya sudah meninggal saudara. Gak ada yang lebih parah daripada itu mungkin dalam kehidupan kita. Mungkin kita spiritual kita sudah meninggal. Because we follow Jesus and we get so tired. Kita capek ikut Tuhan. No matter how late, kita pikir Tuhan udah terlambat nih. Yairus sudah memikirkan, aduh ini orang cepet tahan dikit. Sangat terlambat datangnya. Sampai anaknya sudah meninggal saudara. Tapi Tuhan tetap memberikan kemenangan dalam kehidupan dia. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan family-nya. Dan semua ini bisa terjadi because Yairus love anaknya dia. Dia mencintai anaknya. How great is the father's love untuk anak ini, untuk anaknya perempuan. Sampai dia rela pergi sendiri. Yang tadi kita sudah pelajari. Dari yang pertama, poin pertama sampai poin yang ke-6. Sampai ada suatu kemenangan. Jadi untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan Yairus, ada satu poin, one point after another yang dia harus lakukan. Yang pertama, dia harus merendahkan diri dia. Dia harus membiarkan tuh, dia harus yang pertama yaitu dia harus harus mempunyai orang yang tepat dalam kehidupannya. Orang yang tepat yang tadi saya katakan yaitu seorang istri yang tepat dalam kehidupannya. Untuk dia bisa lakukan apa yang dia mau lakukan. Yang kedua, yaitu harus ada desperate move, desperate worship. Suatu yang desperate, dia datang sendiri saudara. Dia merendahkan diri dia. Dia bahkan rela untuk dilihat teman-temannya, untuk dilihat semua orang melihat apa yang dia lakukan. Dia tersungkur depan kaki Yesus. Seorang yang bukan siapa-siapa, seorang yang mempunyai kekuatan
Yesus yang bukan siapa-siapa, seorang yang mempunyai posisi, mempunyai power, mempunyai kuasa, mempunyai segala-galanya, seorang yang sangat penting di kota itu, dia harus berlutut depan Yesus. Something amazing saudara yang dia lakukan. Dan juga terus, dia harus bisa kontrol diri dia, menguasai diri dia dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Bahkan saat Yesus pun mulai berhenti. Kita bisa bayangkan seorang ayah memikirkan, aduh anak ini lagi sakit. Tapi dia harus menunggu Yesus. Menunggu saat yang tepat yang Tuhan sudah sediakan untuk dia. Bahkan Tuhan pakai dia untuk memberkati orang lain pada saat dia membutuhkan. Seringkali dalam kehidupan kita saudara, kita punya kebutuhan, kita mau kebutuhan kita dipenuhi dahulu, baru kita mau memberkati orang lain. Seringkali kita maunya begitu saudara, oh Tuhan kalau engkau memberkati aku, pekerjaanku baik, then I can start blessing mission. Tuhan kalau aku sudah cukup kebutuhanku, yang Pak Somi khotbahkan minggu lalu, kalau aku udah cukup Tuhan, then I can do this, then I can minister, then I can do that. Seringkali dalam pasnya kita, di dalam kebutuhan kita, Tuhan mau pakai kita untuk memberkati orang lain. Tuhan mau pakai kita untuk memberkati orang lain. And that's exactly what happened to Yairus. Dia dipakai Tuhan untuk set up a divine appointment dengan perempuan yang sedang berdarahan. Yang kelima, dia memberikan total surrender kehidupan dia kepada Yesus. Bahkan pada saat go through the process cleaning, Tuhan mengadakan proses cleaning pun, dia membiarkan Tuhan memberikan cleaning. Yang keenam yaitu victory, kemenangan yang dia capai karena Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan dia. Saudara, kita berdoa, kita tutup dalam doa.